Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan di dalam tafsir surah At-Takasur. Alhamdulillah untuk surah ini kita udah lalui atas kemudahan dari Allah. Muqaddimah, satu hadis dalam Sahih Muslim, juga satu suratnya, berikut tema surat dan juga tafsirnya, ya kan, ma'ani al-kalimat. Sekarang apa? Fawaidu wa ahkam. Fawaidu wa ahkam. Ada 5, yuk dibaca. Yang pertama siapa? Monggo. Siapa, Gung, yang baca, Gung? Ya, boleh. Boleh, ya. Bismillah. Fawaidu wa ahkam. Al-awalu syagolan nasa an amril akhirati at-takatsuru bikulli ma yatakatsaru bihi al-muttakatsiruna wa yaftakhiru bihil muftakhiruna min na'imid dunya walam yadkuril mutakasaru bihi walam yadkur al mutakasaro bihi liyasmala kullama yatakasaru bihin nasu min malin wa waladin wa mansibin wa ghairi. Ya, jamaah nomor 1, jamaah. Satu faedah yang kita harus tahu, ya, supaya kita bisa menghindari penyimpangan. Jangan sampai kita dalam perjalanan yang panjang hidup ini ternyata menyimpang. Ternyata kita ini peras keringat, putar otak, banting tulang, ternyata karena salah jalan. Dalannya salah ngono, penak ya toh. Orang kalau jalannya nggak salah kan penak. Dalan itu enak kan. Orang kalau wis tersesat, jalannya salah, merasa sudah kerja keras, itu kan kapan tobatnya ya gitu. Aku tak lagi rekoso ini kok salah. Nah, kamu memang rekoso karena salah jalan. Coba kalau kamu nggak salah jalan, insya Allah jalannya enak. Yang itu toh. Tuh kadang orang itu jamaah gitu itu. Jadi bukan ditengok beratnya. Justru dikarenakan dia salah jalan, maka hidupnya berat.
Ya, hidupnya berat. Hidupnya banyak tanggungan. Karena dia salah jalan. Coba dia nggak salah jalan. Dia Ta'ala sudah memberikan tujuan yang di dalamnya ada penuh kenikmatan, menyediakan jalan yang mudah ditempuh oleh para hambanya, ya kan? Memberikan rambu-rambu jalan, juga mengutus Rasul sebagai tauladan, juga ada para asabikunal awalun dari manusia yang di saat susah mereka bisa nyuntuh jalan itu sudah jelas begitu. Nah itu ya, ini kalau manusia jalannya dan tujuannya benar. Maka di sini diterangkan oleh Allah dalam satu surat ini jamaah, yang membuat manusia salah, yang membuat manusia susah. Itu apa? Ketika manusia tidak bisa menghindari sebab-sebab penyimpangan, ya kan? Tidak bisa menghindari sebab-sebab penyimpangan, ya. Tidak bisa menghindari sebab-sebab penyimpangan. Ada sebab-sebab penyimpangan yang itu sudah Allah beritakan, dia nggak hiraukan. Dan itu yang menyebabkan manusia menyimpang, tidak berada di jalurnya, sehingga dia jalannya susah, hidupnya rumit. Itu karena itu. Nah itu ya, ya yang berbahagia khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa diantaranya yang menyebabkan orang menyimpang? Diantaranya adalah apa yang Allah firmankan di surah At-Takasur. Ini kan kalau sampai At-Takasur itu kan orang mesti putar otak. Namanya lomba. Baru lari aja wis menggeh-menggeh, ini lomba lari. Ini orang menggeh-menggeh. Ya kan? Itu sama. Lari aja udah terengah-engah, apalagi lomba lari gitu sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim wa rahimakumullah. Maka di sini ada kepastian hukum, sebagaimana nomor 1 jamaah diterangkan di situ, bahwasanya ada yang membuat manusia salah tujuan dan salah jalan. Apa itu? At-Takasur. At-Takasur. Ya, At-Takasur jamaah. Nomor 1 itu jumlah apa, Pak Teguh? Bukan ismiyah tuh, Pak. Boyosnya fleksibel, wae. Kalau seandainya bikin ismiyah gimana? Ya, ini memang terlalu mudah untuk fi'liyahnya ya, karena memang susah dibikin ismiyah, jadinya nggak pas untuk pertanyaan ya. Dicabut soalnya, Pak. Karena ini jelas fi'liyah, susah dibikin ismiyah nih memang ini. Ini dibikin ismiyah, sing reko terlalu memaksa, jadinya wis udah terima aja, ini pasti fi'liyah ini. Makanya tadi Inca juga langsung fi'liyah, walaupun nomor 2 ismiyah, nomor 3 ismiyah, nomor 4 ismiyah, nggak tertipu oleh nomor 2 dan 4, tetap satu fi'liyah itu. Begitu sama. Ini memang fi'liyah nomor 1 ini. Berarti fi'il dan fa'il ya. Mana fi'il dan mana fa'ilnya, Pak Wi? Pak Wi, mana fi'il, mana fa'il? Katanya fi'liyah. Fi'il sagola, fa'il? Ya, fi'ilnya sagola, fa'ilnya At-Takasur ya.
Iya kan? Jadi apa? Fiilnya syaghala, fa'ilnya atakasuru. Anas itu adalah bukan fa'il, tapi anas adalah maf'ulun bih. Nah ini yang harus pinter di sini. Nah ini gimana toh Ustaz? Fa'ilnya malah di belakang, maf'ul bihnya di depan. Ya, ya karena di sini fa'ilnya panjang. Karena fa'ilnya apa? Panjang. Apa fa'ilnya? Al-mutakasuru bikulli ma yatakasaru bihi al-mutakasirun wa yaftakhiru bihil muftakhirun min na'imid dunia. Itu fa'il soalnya. Ya fa'ilnya memang atakas, tapi kan itu satu rangkaian. Satu rangkaian. Jadi kalau dibikin susunan bahasa Indonesia, syaghala atakasuru bikulli ma yatakasaru bihil mutakasiru wa yaftakhiru bihil muftakhiru min na'imid dunya annasa an amril akhirah. Itu malah lucu nanti. Gitu. Sebenarnya ya gini ini, nah gitu, udah pas ini. Memang ini susunan Arab kayak gini ini sama. Di sagolan nasa an amril akhirati atakasuru bikulli ma yatakasu bihil mutakar sampai akhir. Maka nomor satu ini pertama dengan didahulukannya sagolan nasa an amril akhirah, mengakhirkan fa'il yang panjang itu, kita jadi paham. Yang pertama, hidup ini adalah harus amrul akhirah. Hidup itu harus amrul akhirah. Bagaimana perkara akhirat kita. Kita harus terlatih, terdidik biasa seperti itu. Makanya manusia diberi akal dalam rangka mencari kesuksesan di akhir, bukan syahwat di depan. Itu sama, kan demikian. Itu pertama sama. Jadi manusia harus begitu, harus memikirkan amrul akhirah dengan berbagai alasan yang tak terhitung dan nggak mungkin dipatahkan dengan apapun alasannya. Orang harus mengedepankan amrul akhirah sama. Orang harus mengedepankan amrul akhirah. Ya memang karena manusia ada sekarang ini tidak menciptakan dirinya, ya toh? Dan manusia diciptakan sekarang ini tidak untuk sekarang, tapi untuk akhirat. Nah, kita harus menerima yang Allah tentukan, bahwa Dia Ta'ala menciptakan surga dan neraka dan menciptakan penghuninya. Ya toh? Jadi kita harus tahu itu. Kita diciptakan untuk menjadi penghuni akhirat. Ya, untuk penghuni akhirat. Di dunia ini kita sekedar sementara, sekedar ujian. Maka diingatkan perkara-perkara yang melupakan tujuan, yang bikin lupa mengerjakan ujian. Itu kan? Jangan sampai ujian lali. Diuji barang lali. Kamu tuh ujian di dunia ini, bukan tujuan. Itu. Jangan lupa kamu sedang diuji. Ya, di jamaah maka didahulukan, nah gitu. Dan ternyata kaidahnya demikian. Kaidah semua manusia itu diciptakan lemah sehingga gampang lalai kalau sampai disibukkan oleh perkara lain, ya kan? Apa dari perkara lain itu? Dunia, bahkan lomba-lomba. Wong dunia aja melalaikan, apalagi lomba-lomba. Wis marai
oleh padahal keliru ya toh. Kan bahaya wis. Keliru oleh karena lomba kan akhirnya fokus padahal arahnya salah. Mendingan ngeri itu sama kan itu. Itu kan ngeri seperti itu. Sangat bahaya sekali. Kita harus tahu betul ini kan itu. Harus benar-benar tahu. Ya. Apa jamaah yang bikin manusia lalai dari tujuan? Yang pertama ya, ini kalau tujuannya harus betul dulu. Kalau tujuannya dunia ya berarti lali rumongso kebetulan. Aku alhamdulillah lali gitu. Sebenarnya lali, aku gak tidak ngaji wae kalau agung terus. Syukur aku lali, jadi rasa ngaji ya toh. Nah, iki repot malah ngono ki mau. Lali malah seneng jadi. Kebejan aku alhamdulillah lali jadi malah ngono terus. Jadi rasa ngaji, coba aku ora lali tak ngaji ya, Kang ya. Malah ngono terus piye. Ya. Ya bener ya yang tahu-tahu, tetapi sebatas pengetahuannya setelah dia mencurahkan kesungguhan untuk belajar. Kalau dia tidak mencurahkan kesungguhan untuk belajar, ya dihisab berpalingnya dia itu. Lah iya ya gimana? Berpaling itu dihisab kan itu. Kenapa ada berpaling? Ya, itu kan keliru. Padahal bukti-bukti nyata kan gitu. Jadi malah hisabnya langsung rekap. Orang gon rekapitulasi nih, orang gon perinciane. Nah wis sinau menjual kemampuan ono sing salah gur dihisab rekapitulasi apa detailnya itu. Nah kan gitu. Rekapitulasi bener sih. Kena surga sih RKP gitu loh. Gue enak salah diteliti kan gitu. Nah saya ngaji kan ngono. Ya memang sekarang ngaji memang radi hisap detailnya. Nah ini wes kena RKP. Kena rekapitulasi ini saya. Sudah ada rekapitulasi dulu itu jelas, itu namanya berpaling gitu. Namanya berpaling. Yang berpaling ora dicek detailnya wis berpaling sih, wis jelas. Kena berpaling dulu kan gitu. Ya. Makanya orang mukmin pun pasti didetailkan juga nggak ada yang selamat. Nggak ada yang selamat. Dan yang paling titik yang paling gagal adalah hasad sesama mukmin. Itu titik yang paling mencelakakan, paling banyak yang gagal. Itu adalah hasad sesama mukmin. Ya itu pokoknya itu memang disitulah manusia kena baik yang salah. Makanya hisabnya sesama mukmin itu kan setelah selesai nyeberangi sirat. Itu udah semua udah mukmin, semua udah selamat menjalani sirat, tapi nanti setelah menyeberangi malah situ gagal. Ya gagalnya tidak sampai ke neraka. Enggak sampai ke neraka, kan udah nyeberangi sirat. Udah nyeberangi sirat di kintorohnya setelah selesai dari sirat. Ya nanti kan gini, soalnya gini Pak, soalnya nanti nikmat surga itu antara A sama B itu lebih jauh menganganya ketimbang menganganya antara si kaya dan miskin waktu di dunia. Itu lebih menganga perbedaannya. Jadi biar di surga siap tidak meri dengan perbedaan yang sangat dahsyat. Itu nanti ada pembersihan hati di situ itu.
pembersihan hasad itu dibersihkan setelah menyeberangi sirat. Meneng dunya wae beda 2 M wis do nglirik wae lho, Pak. Jane kurang bedane ora 2 M ya bedane pirang-pirang. Luar biasa perbedaannya antara A sama B. Napa ya Pak? Ngapunten ya Pak. Intinya itu ya memang itu kita harus perangi memang begitu, tapi kan selalu muncul. Gampang muncul. Gampang terpicu, gampang terpacu. Terpicu, terpacu. Itu. Masalah itu. Banyak orang kalau sampai tidak punya hasad ke sesama mukmin itu pahalanya sangat besar sekali, tinggi pahalanya. Jadi pahala tidak hasad, nah gitu. Itu jamaah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Nah itu suruh mengalihkan Mary dalam iman dan amal soleh. Mary kepada Mary kepada amalnya orang kaya. Itu yang kita Mary ini. Mary kepada amalnya orang kaya, Mary kepada amalnya pejabat. Nah itu yang kita Mary ini, itu bukan pejabatnya. Amalnya gitu loh. Itu yang kita Mary ini begitu. Kalau kita Mary kayaknya namanya kan nanti hasad toh. Ini nek Mary kepada amalnya, nah itu hasad yang boleh. Itu nanti hasad yang boleh. Ya. Ya jamaah yang berbahagia, makanya kata Nabi la hasada ila fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam 2 hal. Ya tadi itu kan. Amalnya orang yang kaya sama pendidikannya orang yang hikmah, ya. Pendidikannya orang yang hikmah. Nah, itu kita suruh Mary. Itu yang bagus. Jamaah bahagia rahimani wa rahimakumullah, di sini jamaah kita harus pastikan tujuannya akhirat itu dulu. Jangan sampai tujuannya bukan akhirat sehingga menyimpang malah meneri gitu. Itu karena emang dia tujuannya bukan akhirat. Itu kita mantapkan dulu. Pasti tujuan kita hidup adalah amrul akhirah. Supaya kalau kita itu tidak lurus arahnya, biar merasa oh iya saya salah arah, itu saya salah arah ini gitu, gara-gara atakasur. Itu gara-gara atakasur nah gitu. Terus ini atakasur apa jemaah yang membuat manusia lalai dari tujuan hidup? Atakasuru bikulli ma yatakasar. Atakasur bikulli ma yatakasar. Bihi al mutakasirun. Ya takasur dengan apapun yang al mutakasirun saling ya takasar. Jadi takasur dengan apapun yang para mutakasirun melaksanakan ya takasar, melakukan lomba. Tapi apapun ada catatannya. Apa catatannya? Min naimid dunia, apapun dalam hal kenikmatan dunia. Tapi kalau kita itu min naimil akhirah, silahkan lomba-lomba. Kalau min naimil akhirah ya kan, naimil iman, naimil ibadat, silahkan lomba-lomba. Ini lomba-lomba apapun yang min naimil dunia, apapun, nah gitu. Dari mana kata apapun didapatkan? Seenaknya aja ustadznya ngomong gitu. Dari mana Pak Agung didapatkan
Ya. Aku ramat ini loh. Itu jamaah itu gitu itu memang hukum bahasa Arab begitu, dan itu semua bahasa ya kan. Jadi nggak disebutkan itu justru menunjukkan makna makna keseluruhan ya itu. Jadi itu kita harus cermat. Alhaakumut takasur, itu harus cermat. Oh berarti lomba apa saja nggak boleh, karena nggak disebutkan oleh dia subhanahu wa ta'ala. Lomba apa saja min naimid dunia, mau walat, mau mal, mau mansib, mau selainnya, apakah unik-unikan gitu, lomba unik-unikan nah gitu. Misalnya kan begitu. Ada aja lomba gitu yang tidak mendukung amrul akhirah. Jadi lomba yang mendukung amrul akhirah, nah gitu. Supaya tercapai tujuan. Ya, zaman nomor 1, nomor 2 sekarang. Yuk, siapa yang baca nomor 2? Kuburo. Ya, ini zaman bagian nomor 2. Di nomor 2 ini diterangkan bahwasanya mati itu bukanlah peristirahatan yang terakhir. Mati dikubur itu bukan finish, tetapi finishnya adalah al jannatu au annaru. Tuh, itu nomor 2. Al jannatu au annaru gitu. Jadi al jannatu au annaru hiya maswal insani al akhiru. Bahwasanya surga atau neraka itulah tempat maswa. Tempat apa maswa jemaah? Mana maswa? Maswa itu apa sih artinya maswa itu? Ya itu memang tempat ya, tapi itu tempat kembali. Tapi pengen tahu artinya apa itu Pak? Maswa di Al-Quran 9 kali. Maswa, tempat tinggal. Tempat gitu aja. Di Al-Quran terjemahnya begitu. Ya tempat gitu, maswa tempat. Tempat manusia yang akhir gitu. Di surga atau neraka tempat manusia terakhir. Laisat al-kubur, bukanlah tempatnya apa? Kubur. Gitu. Kenapa tempat akhirnya bukan kubur, tapi surga atau neraka? Pak Teguh yang jawab. Kenapa tempat akhirnya surga atau neraka, bukan kubur? Dengan dalil yang ada di surat Al-Haakumut Takasur, bukan kemana-mana dalilnya, cukup fokus di Al-Haakumut Takasur. Kita kan bahas At-Takasur, jadi gak usah ke Al-Baqarah, gak usah ke Ali Imran, di sini aja, gak usah jauh-jauh, sudah ada, dan yang penting bisa menjelaskan.
Jadi lah enak toh? Penak kok. Orang ngejak angel-angel, ngejak paham. Untuk di suratnya di ayat 2 kata maqabir. Nggih, terus caranya menjelaskan Bahwa itu dalam keterangan tafsirnya Zahirah. terus yukimu sumayar tahil ya. Situ kan ayatnya kan hatta zurtum. Hatta zurtum. Nah, zurtum kan zair. Namanya zair ziarah itu ya hanya yukimu mudatan mahdudatan. Jadi dikubur itu hanya bermukim tertentu saja, sumayar tahil, kemudian lanjut ke surga atau neraka, itu kan gitu. Dan hatta zurtum bukan hatta akomtum. Hatta akomtul makobir. Nah kalau gitu berarti sudah final di kuburan. Kalau hatta akomtul makobir, ayatnya bukan hatta akomtul makobir, hatta zurtum al makobir, sekedar mengunjungi kuburan. Nah berkunjung itu adalah sementara, apa mudatan mahdudatan, summa yartahil, kemudian melanjutkan gitu. Maksudnya berkunjung kan gitu. Itu nomor 2. Jadi apa sih sama faedahnya? Faedahnya orang mati ke kuburan itu bukan terakhir ya. Tapi terakhirnya adalah al jannatu au annar. Terus nomor 3. mati sihori dunia hatta sama hatta sama mau di aini Hina la yang faum hina la yang faum nadam ya, nadamu fa'il. Nomor 3 ini jumlah apa ini Pak Sugeng? Fa'il mubtada'nya mana? Nomor 3 berarti ya mubtada'nya apa itu? Ya itu langsung jadi itu ya. Nomor 3 adalah at-tahdzir minal ghaflah gitu aja. Mubtada'nya nomor 3, khobarnya at-tahdzir, berarti gitu nomor 3 itu. Berarti gitu. Nomor 3 faedahnya adalah at-tahdziru minal ghaflah, itu langsung. Di nomor 3 sama di sini faedah surat ini adalah tahdzir minal ghaflah wal insigol bid dunya. Peringatan, diingatkan dari lalai, lengah dan sibuk dunia. Jadi kalau kita itu kalau sampai lalai perkara akhirat itu patut diingatkan. Nah, ini surat mengingatkan siapa saja yang
lalai dari perkara akhirat. Walaupun lalainya perkara akhirat, sibuk kebaikan. Apa itu? Sibuk dunya. Aku kan ya sibuk, aku ke sibuk yo ngejar dunya. Walaupun dunya ya penting, tapi itu salah kalau sampai lupa perkara akhirat. Ini yang kedua, zaman ini perlu ilmu di sini. Lah mosok wong nek ramangan yo luwe kok sibuk mangan salah. Ya memang kita sibuk makan salah. Kalau kita ini sibuk makan melupakan perkara akhirat, makannya tidak memandang akhirat. Ya kan? Salah. Yang untuk makan tidak halal, yang dimakan tidak halal. Caranya makan, caranya setan. Tidak baca bismillah tangan kiri, itu kan? Itu namanya kan, ya walaupun itu sibuk makan ya salah, karena makanya adalah lalai dari akhirat gitu loh ya kan? Nah itu, dari akhirat kan gitu. Jadi biasa pegang sopir bisa jual air. Jadi dilatih loh Pak gitu. Dilatih, diperbaiki itu kan mungkin kesalahan yang dulu-dulu diperbaiki sekarang gitu ya. Diperbaiki. Itu sama harus demikian itu. Jadi walaupun sibuk dunianya bagus, sekedar makan minum, tapi ya kalau memang makan minumnya lalai dari mencari akhirat kan salah. Diingatkan dengan juga surat ini ya kan, at-tahdzir minal ghaflati anil akhirah wal insighali bid dunya. Nah itu semua tidak terlambat asalkan sebelum mati sudah menyesal. Ya masih berguna kan gitu. Jangan sampai seperti itu hatta ta'tiya sa'atul maut, sampai datangnya waktu mati. Nah kalau sudah waktu mati, manusia waktu mati pasti menyesal. Tidak ada yang sudah mati tidak menyesal. Karena kalau sudah mati pasti melihat akibatnya. Tetapi saat itu penyesalannya layan faun nadam, penyesalan tidak berguna. Nah, jangan sampai seperti itu, menyesalnya saat sudah penyesalan tidak berguna. Itu nomor berapa tadi? Nomor 3. Kalau udah mati semua pasti menyesal. Karena sudah menyaksikan dengan mata akibat kesalahan selama ini. Itu. Terus ketika mau remedi nggak diizinkan. Tidak diizinkan remedi, ya toh. Bukan nggak ada. Oh bahasa ini Allah kurang pemurah. Jadi katanya Allah pemurah, maksud orang kayak remedi toh kok. Bukannya nggak ada remedi, Allah tahu di remedi pun hasilnya sama saja. Allah tahu. Kenapa? Karena waktu ujian kemarin itu tidak kurang mudah soalnya. Terus saya ngajari orang kurang pinter. Yang ngajari Allah langsung. Diberi berbagai bukti-bukti yang tidak ada kontradiksinya. Diberikan agama Islam yang dijalani mudah, diberi Rasul yang jadi suri tauladan. Jawabnya mudah, iman dan amal soleh. Jadi walaupun remedi sama saja hasilnya, itu jadi nggak dikasih remedi.
Gitu, bukannya nggak ada remedi. Sama saja. Dia udah tahu hasilnya sama saja gitu. Karena kan sebelum remedi pun sebetulnya orang udah tahu kok kalau dia itu salah kan gitu. Dia tahu kalau salah. Wong kita saja salah kecil aja tahu kok. Maka mereka salah besar juga pasti tahu. Ini jangan nyoba-nyoba kayak mereka salah besar. Cukup kita salah kecil aja, detailnya aja kita merasa jane kita tadi salah. Kita tahu jamaah kan, kita ngerti salah itu. Dan salah yang kita nggak tahu kan sudah dimaafkan oleh Allah. Kan itu kan. Tidak rampung juga. Salah kita nggak tahu, salah kita nggak sengaja, itu dimaafkan. Bahkan banyak salah yang tahu pun dimaafkan karena kita berbuat baik loh. Kalau kok gagal kan ya bisa remedi piye coba ndang. Kan nggak bisa remedi. Kalau tahu nggak ada hasilnya remedi, kita remedi. Nah maka jangan seperti ini, jangan sampai dibawa mati hina layan faun nadamu, ketika penyesalan tidak memberikan manfaat kepada yang melakukan, yang menyesal kan gitu. Kita selalu sekarang punya ilmu jemaah, mengilmui dan mengamalkan ilmu Quran dan Sunnah. Ilmunya apa? Ya nanti surah Al-Asr. Itu nanti ya kan. Sesudah ini itu ilmunya. Surah Al-Asr sama. Itu yang Allah berikan untuk kita agar tidak jadi orang yang merugi. Ya toh? Itu. Ya nomor 4 yuk. Lanjut nomor 4. Wa zajrun taubihun wa zajrun, ya kan? Jadi zajr atop ke taubih, zajr atop ke taubih. Wa zajrun karena sobat ta'lamun karena sobat ta'lamun karena lam ta'lamun akhir ayat. Ya, taubih dan zajr diambil dari apa itu, Gung? Taubih dan zajr diambil dari apa? Taubihu manistaghala bi umuri dunya ghafilan an akhirah diambil dari apa, Gung? Mana ayatnya yang berbunyi taubih? Kok bisa bilang taubih itu? Gitu loh. Ya kan? Nah, mana yang berbunyi taubih? Enggak ada. Mana padan katanya taubih mana? Mana padan katanya zajr mana? Kala, nah betul, kala itu kan harfu rodein wa zajrin, harfu taubih wa zajrin kan gitu. Dari kalau 3 kali loh kalanya itu, 3 kali kala itu ya kan, itu namanya kan taubih wa zajr gitu kan itu. Kala itu dikata taubih wa zajr diambil dari apa? Kata kala gitu loh. Itu kala bermakna zajr wa taubih itu sama. Apa taubih? Menghukumi jelek, ya toh? Menghukumi jelek, menghukumi kotor, menghukumi buruk. Siapa yang buruk, yang tercecah siapa? Orang yang
Istaghola bi umuri dunia. Orang yang banting tulang, peras keringat, putar otak masalah dunia, lupa akhirat. Oh itu. Kan kasihan tuh jan itu. Putar otak loh. Banting tulang. Siang malam kerja terus. Nggak kena lelah karena semangat. Itu ternyata tercela, perai mesake gitu. Gara-gara apa? Gofilan anil akhirah. Gara-gara gofilan anil akhirah. Maka jangan ikut lomba-lomba yang menutupi kesalahan, menutupi kelalaian, lali akhirat, tercela sibuk dunia malah ditutupi. Karena apa? Juara gitu. Juara paling kaya sa-RT. Juara paling kaya sa-RW. Juara paling kaya sa-desa. Sa-kecamatan. Itu kan sebetulnya kan salah, tapi nggak merasa salah karena dinobatkan jadi juara. Padahal salah. Itu hati-hati kan yang gitu. Tambah lagi ya toh. Gitu. Makanya jangan sampai, makanya nggak disebutkan mutakasar bihnya ya toh. Itu untuk seperti itu jamaah. Itu kita harus paham betul. Manusia ada tidak untuk dunia, tidak untuk lomba dunia. Manusia ada untuk lomba perkara akhirat. Karena manusia di dunia ini ada tidak menciptakan dirinya sendiri, sehingga nggak boleh menentukan tujuan sendiri. Boleh nggak Pak Teguh numpak kereta ngatur Pak Masinis konyang omahku ngono? Hah? Kenapa nggak boleh? Ya kan aku kan penumpang Pak Masinis. Ayo Pak, aku bayar ngono. Nah, ya kan nggak boleh ya toh. Harus taat kepada tempat stasiun yang sudah disediakan, yang mengatur. Itu juga begitu kok, ya sama, kita harus ikut apa yang diatur olehnya subhanahu wa ta'ala. Tempat kita adalah surga atau neraka, kan gitu jamaah. Numpak bis salah jurusan ngatur supire gitu. Boleh nggak? Iya, naik bis salah jurusan ngatur supire, boleh nggak Pak? Ya kan nggak boleh. Kan di dunia dia tidak menciptakan dirinya, merubah tujuan, menyelisih tujuan Allah menciptakan manusia, kan gitu. Dia tidak menciptakan dirinya di dunia, tapi bikin tujuan sendiri, nggak ngikuti tujuan Allah menciptakan manusia. Boleh nggak? Ya kan nggak boleh. Kan itu sama. Kan yang nggak boleh sama begitu. Ya. Jadi itu maknanya kita nggak boleh lupa dari tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Jangan merasa menciptakan dirinya sendiri, punya tujuan sendiri, semua tujuannya dianggap benar, nggak boleh. Itu namanya ghafilan anil akhirah, namanya insyagola bi umurid dunia, ya toh. Ya, gitu. Ya Pak, nomor 5 Pak, selesai Pak. Ayarul insanu yawmal qiyamati saufa
yus'alu وسوف يسأل في يوم الجزاء yaumil jazai جزاء عن كل ما ini alaihi ya. Itu sama nomor 5, jika manusia tidak menerima taubih dan zajar yang membuatnya bertaubat, maka akan melihat neraka di yaumul kiamah nanti. Makanya Dia Ta'ala menyayangi kita dengan cara menyampaikan taubih dan zajar diulang triple, bukan sekedar double, ya kan? Triple, kala saufa ta'lamun, summa kala saufa ta'lamun, kala, ya kan itu ya. Diulang, nah begitu. Karena kalau sampai tidak terzajar, nggak tercerca, nggak tertaubih, ya toh, akan melihat neraka. Padahal manusia di dunia sudah diberi banyak kenikmatan, yang itu kenikmatan akan dimintai pertanggungan jawab. Bukannya nggak ikhlas yang memberi, ikhlas, cuman dilihat sejauh mana pemakaiannya benar atau salah gitu. Dimintai pertanggung jawab. Summalatus aluna yauma idin anin naim. Selesai, alhamdulillah. At-takasur selesai sama satu selesai ya. Ya, kita cukupkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika ada pertanyaan, enggak ada toh? Enggak ada, pas pengen mulai. Nah, pengen beli kadang tertutupi, nutupi pikiran. Terus punya sahabat dan nutupi pikiran. Kalau Pak Satiman jek takok ngene iki biasane. Beliau pas nggak ada, kini udah nggak ada yang tanya. Kalau beliau itu masya Allah, fotonya bagus-bagus, tanya terus. Ngangeni Pak Satiman itu. Ya. Ya beliau kan ada gitu, ada tanyanya ada aja gitu. Ada dan orangnya mengarahkan itu, orang yang berpengalaman, sampun sepuh itu begitu itu. Ya, subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.